Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dosen pembimbing mata kuliah biokimia kami, Profesor Dr. Insinyur Saidin MP, dan teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pengaruh daging yang diberi getah pepaya. Sebelum memulai presentasi, perkenalkan nama saya Rizal Marhabani dengan NIM A1D022125. Saya Yogi Stanggang dengan NIM A1D022023. Saya Muhammad Gifari dengan NIM A1D022001. Yang pertama, pendahuluan. Daging. Daging diartikan sebagai urat atau otot yang melekat pada rangka, kecuali urat daging pada bagian bibir, hidung, dan telinga. Daging sendiri mengandung 75% air, 19% protein, 3,5% substansi non-protein, dan 2,5% lemak. Kriteria daging yang berkualitas ditentukan dari kelembukan atau kelunakan, kandungan lemak, warna, rasa, aroma, dan kelembaban. Selanjutnya ada pepaya. Pepaya memiliki kadar air yang cukup tinggi, yakni sebesar 86,7 gram per 100 gram. Selain itu, buah pepaya mengandung enzim papain. Enzim papain terkandung dalam getah pepaya. Umumnya, papain diproduksi dari getah buah pepaya yang masih muda atau hijau. Getah buah pepaya muda lebih baik dibanding dari batang atau daunnya, karena jumlahnya yang cukup tinggi. Selanjutnya rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana perlakuan getah pepaya terhadap daging? Yang kedua, apa perbedaan sifat fisik daging yang diberi perlakuan dengan getah pepaya dengan tidak diberi perlakuan? Selanjutnya pembahasan. Yang pertama, enzim protease. Enzim protease digunakan untuk meningkatkan keempukan daging karena memecah rantai peptida pada daging menjadi lebih pendek. Enzim protease menjadi aktif pada temperatur antara 50 sampai 70 derajat Celcius selama proses pemasakan daging. Hasil reaksi pemecahan protein atau polipeptida ini adalah asam amino dan peptida rantai pendek. Selanjutnya ada manfaat enzim protease. Yang pertama, pembuat konsentrat protein. Konsentrat protein ini digunakan untuk keperluan bahan pakan ternak dan ikan atau bahkan untuk diolah menjadi kecap. Selanjutnya, proses pengempukan daging. Pengempukan daging dibantu oleh enzim papain. Proses pengempukan daging terjadi karena adanya proses hidrolisis protein. Hidrolisis protein dapat berlangsung jika pH, suhu, kemurnian, dan konsentrasi papain berada pada kondisi yang tepat. Berikutnya pembentukan dan pemutusan ikatan peptida. Ikatan peptida adalah ikatan antara molekul asam amino yang membentuk protein. Asam amino bergabung dengan ikatan peptida untuk membentuk protein sebagai binaragawan. Protein dalam tubuh hewan adalah bahan penyusun daging hewan. Pemutusan ikatan peptida dari protein penyusun daging dilakukan melalui mekanisme hidrolisis, yaitu pemutusan ikatan peptida oleh suatu molekul air. Reaksi hidrolisis ini dapat dipercepat dengan adanya enzim. Dalam hal ini, enzim papain lah yang membantu agar reaksi hidrolisis atau pemutusan ikatan peptida pada protein dalam daging menjadi lebih mudah dan lebih cepat. Terurainya protein dalam daging menjadi rantai polipeptida yang lebih pendek atau asam amino penyusunnya membuat ikatan antar molekul penyusun daging menjadi lebih lemah atau lebih pendek sehingga daging menjadi lebih empuk. Nah teman-teman, jadi kesimpulan dari presentasi yang kami tampilkan pada hari ini, yang pertama adalah daging merupakan sumber protein bermutu tinggi. Pengempukan daging dapat dilakukan secara enzimatis menggunakan enzim protease yang terdapat pada daun pepaya. Yang kedua, enzim papain merupakan enzim proteolitik yang dapat membantu reaksi hidrolisis yang memecah atau memotong rantai protein pada serabut otot dan tenunan pengikat, sehingga daging akan menjadi lunak atau empuk. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Daging pepaya pakai selasi. Cakep. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.